Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Waalaikumsalam. Datang di akun Instagram Chandra Society. Ini adalah akun resmi yang kami kelola. Teman-teman sekalian, sore ini adalah sore yang sangat. Ini di sini berawan, di sini hujan malah, baru hujan dan anginnya kencang di Pamulang. Mudah-mudahan tidak mengganggu jalan acara kita. Teman-teman sekalian, saya berharap dalam keadaan sehat walafiat. Uh, Amin. Ini adalah sore yang ke-16 ya, hari yang ke-16 kita berpuasa dan kita berharap kita bisa menuntaskan puasa ke depan dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sore ini kita akan berbincang tentang tema kita tentang mengenal corak pikiran dan gerakan feminis muslim. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial hari sore ini. Kita akan berbincang bersama Ibu Profesor Alimatul Kiptiah. Beliau adalah dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan kini tercatat sebagai anggota Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Nah, teman-teman sekalian, saya memberi sedikit saja pengantar sebelum masuk ke saya mempersilahkan Mbak Alim untuk bicara. Feminisme bergerak dengan keyakinan bahwa laki-laki dan perempuan itu makhluk yang sempurna. Lalu kemudian tidak ada yang lebih, artinya tidak ada yang lebih unggul dari keduanya. Semuanya keduanya adalah setara. Nah, masalahnya adalah budaya dan faktor-faktor lainnya tentu saja kadang-kadang membuat perlakuan terhadap perempuan itu menjadi berbeda, menjadi berat sebelah. Karena itu gerakan feminisme yang mengusung hak-hak laki-laki dan perempuan itu setara itu lahir. Dan kemudian di dalam Islam kita tahu ada yang dikenal sebagai gerakan feminisme Muslim yang memiliki corak pikiran dan sekaligus perjuangan yang berbeda dengan para feminis di Barat dan lain sebagainya. Nah, feminis Muslim itu tidak menurut catatan Mbak Alim itu tidak mengekor pada gerakan yang ada. Artinya dia memiliki corak yang khas, dia memiliki yang berbeda begitu dengan perjuangan yang juga berbeda, yaitu termasuk mencari titik temu antara agama dan feminisme. Artinya menjadi feminis Muslim itu berarti juga menjadi agamis sekaligus. Kira-kira begitu ininya arahnya. Nah, yang akan kita berbincangkan adalah bagaimana sebetulnya diskursus antara Islam dan feminisme itu berlangsung. Lalu apa corak yang khas ya, corak pikiran yang paling khas yang membedakan antara feminis Muslim dengan feminis lainnya di misalnya Barat gitu ya. Lalu kemudian arah gerakan feminisme Islam ini kemana sebetulnya? Feminisme Muslim kemana? Lalu apa yang mereka... Kira-kira itu yang akan kita elaborasi pada sore ini. Waktunya memang di Instagram itu cuma 1 jam, tapi saya persilakan Mbak Alim sekitar 20 menit pertama untuk bicara dulu soal topik-topik ini. Lalu kemudian kita saat yang bersamaan kita undang teman-teman untuk mengajukan pertanyaan lalu kita jawab setelah itu. Silakan Mbak Alim waktunya, saya persilakan. Terima kasih, Mas. Panggilannya Mas siapa? Rozi aja, Rozi Mbak. Mas Rozi ya. Oke, baik. Makasih Mas Rozi dan juga para teman-teman semuanya yang sudah bergabung di Instagram ya, Nurholis Masjid Society. Tema kita, tema yang cukup kontroversi bagi beberapa kalangan, tapi bagi kalangan tertentu ya biasa-biasa aja gitu loh ya, tergantung kita cara melihatnya gitu kan. Makanya kemudian ada istilahnya Indonesia tanpa feminis, atau ya kenapa sih perlu ada feminis dalam Islam, ya cukup berdakwah aja lah gitu loh, nggak usah pakai feminis begitu dan sebagainya. Itu nanti yang akan kita kupas ya. Nah, sebelumnya saya ingin membatasi dulu ya apa yang dimaksud dengan feminis itu sendiri gitu. Karena bagi saya itu seseorang dikatakan feminis itu memenuhi 3 kriteria. Yaitu 1, dia menyadari ada persoalan perempuan, lalu yang kedua ada usaha menyelesaikan persoalan itu, kemudian hasil daripada usaha itu maka kehidupan perempuan menjadi lebih baik. Ya, saya ulangi ya, bahwa pertama, bahwa ada seseorang dikatakan feminis itu adalah ketika seseorang itu menyadari ada persoalan perempuan, jadi ada kesadaran begitu, oh ternyata perempuan ada persoalan toh gitu ya. Yang kedua adalah ada usaha untuk menyelesaikan persoalan itu, dan yang ketiga ada hasilnya juga, akhirnya kehidupan perempuan itu menjadi lebih baik gitu ya. Nah, itu definisi feminis. Karena itu dengan kriteria itu tidak hanya perempuan, laki-laki pun juga dapat menjadi seorang feminis. Walaupun memang kita ketahui bahwa feminis laki-laki itu tidak mempunyai pengalaman kebertubuhan
Ya, betul. sebagaimana perempuan, ya kan? Ya, Ya, sehingga kadang-kadang ada yang mempertanyakan ya emang bisa laki-laki menjadi seorang feminis gitu ya, kan? Tetapi dengan definisi tiga tadi gitu ya, maka itu sebenarnya laki-laki pun juga dapat menjadi seorang feminis. ya, Kemudian feminisme itu sendiri apa sih? Tadi sudah disampaikan oleh Mas Rozi ya, yaitu paham ataupun juga gerakan yang mencoba untuk memanusiakan manusia perempuan itu. Bahwa manusia perempuan itu juga punya hak sebagaimana laki-laki dengan hak asasinya, dan juga manusia perempuan itu ya makhluk sempurna sebagaimana kesempurnaan pada makhluk laki-laki. Katakanlah kalau di dalam feminis muslim itu mempercayai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia itu adalah sebagus-bagus makhluk gitu. Di situ tidak disebutkan apakah yang bagus itu laki-laki atau perempuan, tapi ya, semua manusia itu adalah sebagus-bagus makhluk begitu. Nah, itu ya. Kemudian juga kalau kita lihat tadi ada eh, mengapa sih sebenarnya feminis muslim itu kok perlu ada gitu kan? ya, Bukannya sekarang tidak perlu ada feminis, yang penting para mubalighot itu ya sudah berjuang untuk urusan apa hak-hak asasi manusia perempuan misalnya, sehingga kan nggak perlu dong feminis-feminis itu gitu kan? Saya pernah dikritik seperti itu gitu. Oke, well ya. Ini hanya sebuah gerakan yang fokus ya, yang lebih memfokuskan gitu. Kalau seandainya ada kelompok yang tidak ingin menggunakan feminis, nggak ada masalah. Yang ya, penting bagaimana dia punya niat ya, dan tadi punya niat dan menempatkan perempuan itu sederajat dengan laki-laki. Walaupun mereka tidak mau dikatakan feminis ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi saya sebagai seorang ilmuwan di ilmu sosial ya, yang itu juga dikembangkan keilmuannya, yang saya meyakini ontologi, epistemologinya dan aksiologinya itu bisa kita pertanggungjawabkan gitu kan. Maka kemudian perlulah istilah feminis itu yang kemudian tadi disampaikan oleh Mas Rozi ya, feminis muslim itu yang kemudian bisa jadi mempunyai corak yang berbeda dengan feminis-feminis lainnya gitu kan. Nah, memang di kalangan umat Islam itu ada dua kubu ya, ada dua kelompok yang mengatakan bahwa Islam dan feminis itu kompatibel, yang pertama. Yang kedua, Islam dan feminisme itu tidak kompatibel gitu. Nah, kelompok-kelompok yang mengatakan Islam dan feminisme kompatibel itu ya misalnya Profesor Aminah Wadud, Fatimah Mernisi, Laila Ahmad ya, tokoh-tokoh feminis muslim dunia itu mengatakan bahwa Islam dan feminisme itu adalah kompatibel karena sebenarnya semangatnya sama, yaitu kalau Islam itu memuliakan perempuan, maka di dalam feminis itu idenya juga memuliakan perempuan, kan ya. gitu. Nah, tujuan daripada feminis Muslim itu adalah tidak sedang menciptakan norma baru, ya. Oke. Tidak sedang menciptakan norma baru. Tetapi feminis Muslim itu mencoba mengembalikan norma-norma, aturan-aturan, ajaran-ajaran yang diajarkan di dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu kemudian eh, semangatnya adalah ingin mengembalikan ya, ingin mengembalikan kepada ajaran-ajaran Al-Qur'an ya, ajaran-ajaran Allah lewat Al-Qur'an dan juga yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Nah, dalam beberapa penelitian yang saya lakukan, feminis muslim yang ada di Jogja, responden saya ada 170, di antaranya mereka mengatakan begini, ketika pertanyaan saya, apakah ibu atau bapak itu meyakini bahwa nilai-nilai kesetaraan dan keadilan itu sumbernya dari Barat, gitu ya? Lalu mereka mengatakan enggak, itu tidak sumbernya dari Barat. Kita dalam Islam ada kok itu, gitu. Ya, Malah ya, justru pertemuan mereka dengan kelompok-kelompok feminis Barat atau feminis sekuler, gitu ya, itu adalah memperkuat keimanan mereka justru gitu. Lah kok bisa memperkuat keimanan mereka? Ya karena feminis barat, feminis sekuler itu punya toolnya, punya alat analisisnya yang kemudian kita adaptasi untuk bagaimana kita menggunakan itu menganalisa kepada resource-resource tekstual keagamaan yang ada. Ya kan? Sehingga mereka semakin mempelajari tentang feminis itu, maka semakin mencintai keislamannya gitu ya. Semakin dia memahami bahwa ternyata agama yang dia yakini selama ini itu adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesamaan, kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan gitu. Ya memang sih ketika saya tanya ada nggak sih poin-poin penting yang berbeda gitu kan?
antara feminis Muslim dengan feminis sekuler gitu kan. Ya. Di antara mereka mengatakan ya ada sih misalnya kalau kadang-kadang tidak semua feminis sekuler juga melakukannya ya. Sebagian daripada feminis sekuler itu misalnya apa gerakannya radikal gitu ya. Ya, ya. Radikal, kemudian pilihan katanya pun juga kadang-kadang pilihan kata-kata yang provokatif gitu kan. Nah, kata feminis Muslim, enggak, kalau kami tidak begitu gitu. Kita Oke. sih lebih kepada silent revolution ya. Jadi dan tetap menggunakan bahasa-bahasa ya istilahnya apa berkelindan dengan patriarki ataupun juga bagaimana kita mencoba untuk apa tidak langsung radikal gitu ya di dalam memakna yang ada itu gitu. Nah, termasuk juga misalnya di dalam kelompok feminis Muslim itu tidak ada ya istilah man is enemy itu pun juga tidak ada gitu. Oke. Walaupun di feminis sekuler pun sebenarnya sangat kecil sekali ya kelompok itu, sangat tiny gitu. Artinya tidak sebanding dengan perjuangan feminis sekuler yang ada atau feminis pada umumnya sebenarnya gitu. Yang saya meyakini teman-teman saya ya feminis itu juga nggak ada tuh yang mereka membenci laki-laki atau misandri gitu ya. Itu miskonsepsi aja gitu sebenarnya yang dilekatkan kepada feminis yang ada, termasuk kadang-kadang feminis Muslim juga kena dampak negatif itu gitu loh. Nah, jadi kalau kembali ke tadi kenapa ya feminis itu perlu ada ya, feminis Muslim itu perlu ada gitu kan. Yang pertama adalah karena masih ada penafsiran-penafsiran ataupun budaya yang menempatkan perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki, bahkan terkadang tidak sebanding gitu ya. Tidak sebanding bahkan lebih rendah daripada laki-laki gitu kan. Nah, karena itu kemudian ada upaya bagaimana supaya mengembalikan ya nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi tadi gitu. Nah, jadi itu semangat daripada feminis Muslim itu hadir gitu kan. Dan memang ya kalau kita contohkan itu banyak sekali. Katakanlah misalnya sekarang begini, karena perempuan itu dimaknai tidak menjadi pencari nafkah, walaupun pekerjaannya sama, terkadang mereka itu mendapatkan upah yang rendah. Ya. Ataupun sekarang pemahaman masyarakat yang tekstual banget ya, itu kadang-kadang merugikan perempuan. Katakanlah misalnya sering sumber fitnah itu adalah harta tahta wanita misalnya. Itu kan tekstualnya begitu ya. Tetapi kan sebenarnya secara kontekstualnya kan tidak bisa seperti itu gitu. Kalau saya sih lebih kepada sumber fitnah itu ya harta tahta nafsu seksual yang bukan pada tempatnya. Bisa jadi bagi laki-laki ya sumber fitnah itu adalah wanita, tetapi bagi perempuan bisa jadi sumber fitnah itu adalah pria begitu. Karena dampak pemahaman ini itu sangat signifikan kepada korban kekerasan seksual. Ya. Jadi ketika anggapan bahwa sumber fitnah itu adalah harta tahta wanita, maka ketika terjadi kekerasan seksual, pelecehan seksual, maka kemudian disalahkan korbannya. Baju yang kamu pakai apa, kamu keluar malam atau pagi hari dengan siapa dan sebagainya. Padahal sebenarnya bisa jadi nggak ada hubungannya dengan kekerasan seksual itu dengan pakaian perempuan gitu loh. Jadi kalau untuk menghentikan kekerasan seksual itu ya jangan melakukan kekerasan seksual, bukan kemudian mengatur tubuh perempuan gitu loh. Ya kan? Karena dalam data ya dari Komnas Perempuan itu menunjukkan bahwa kekerasan seksual itu dialami oleh bayi yang umur 2 bulan sampai nenek-nenek yang berumur 75 tahun. Bahkan juga dari yang pakai pakaian mini maupun juga yang pakai cadar atau niqab gitu. Sehingga ini yang kemudian pakaian itu ya itu tidak bisa kemudian disalah seandainya ya kan seandainya ada pun yang pakai pakaian mini di depan kita ya, tapi kan kita punya etika bahwa dia adalah bukan siapa-siapa kita kan, lalu juga bukan kita berhak untuk merendahkan dia gitu loh. Ya kan, makanya dalam Al-Quran itu kan ghadzul basar ya, tundukkanlah pandanganmu gitu. Oke, pandangan pertama nikmat, pandangan kedua laknat. Kan gitu ya. Wah, kok ada perempuan seksi gitu ya. Wah, kan gitu. Tetapi selanjutnya kan pandangannya jadi laknat gitu. Kalau kemudian itu diteruskan. Kenapa? Itu pun juga ketika pertama nikmat, itu bukan berarti mengiyakan dia untuk berhak dilecehkan, tidak loh. Iya, Ya, betul. karena kalau nanti kemudian dilecehkan menjadi laknat tadi gitu.
Itu sih. Nah, kemudian tadi yang pertanyaan yang lain juga adalah titik temunya ya. Balim. Jadi mindsetnya harus mindset kebanyakan orang tentang perempuan tadi gitu kan. Betul, betul. Cara berpikir, keyakinan, ya, cara menafsirkan agama itu yang perlu diubah begitu. Nah, tadi juga ada pertanyaan tentang gimana ya titik temunya, Iya, ya, iya. cara membuat titik temu antara agama dan feminisme itu, gitu kan. Nah, yang dilakukan oleh para feminis Muslim itu adalah menggunakan beberapa strategi. Misalnya, tetap menggunakan landasan bayani, burhani, dan irfani. Apa itu bayani, burhani, dan irfani? Bayani itu tekstualnya tuh apa? Quran hadisnya tuh kayak apa? Berbicara tentang itu. Lalu kita coba lihat asbabul wurud dan asbabul nuzulnya ya, terkait dengan bagaimana ayat itu perintahkan oleh Allah dan kenapa Rasulullah itu kemudian melakukan itu. Sehingga dilihat asbabul wurud dan asbabul nuzulnya. Nah, kemudian setelah ketemu, coba kita konsultasikan dengan pengetahuan yang ada. Penelitian yang ada itu seperti apa? Ilmu pengetahuan bicara tentang itu bagaimana? Nah, lalu langkah ketiga adalah dikonsultasikan dengan hati nurani, dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Betul. Nah, ini 3 hal ini tidak boleh hanya diambil satu saja, tapi 3 hal ini adalah satu kesatuan. Nah, sayangnya kelompok-kelompok konservatif itu kadang-kadang hanya di level bayani saja. Dia tidak menggunakan data pengetahuan yang ada atau kadang-kadang tidak juga dikonsultasikan kepada hati nurani gitu. Sehingga yang sering terjadi apa dari penafsiran mereka itu bisa jadi merendahkan salah satu jenis kelamin. Nah, selain itu kalau tadi burhani kita juga melihat asbabul wurud dan asbabul nuzulnya, maka juga yang digunakan oleh para feminis Muslim itu adalah pendekatan sejarah. Ya, pendekatan sejarah dan juga hermeneutik. Nah, hermeneutik ini teman-teman sekalian, saya pernah diprotes itu. Wah, makanya hermeneutik gitu. Wah, itu berarti pasti liberal gitu. Tunggu dulu. Ya kan, saya tanya, Mas, emang menurut jenengan hermeneutik menurut jenengan itu apa sih gitu loh. Loh, hermeneutik itu kan yang meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah karya manusia. Loh, kami feminis Muslim tidak begitu gitu loh. Kami feminis Muslim ya itu masih meyakini ya, insya Allah bukan masih ya, insya Allah akan terus meyakini bahwa Al-Quran itu ya ciptaan Allah, firman Allah, bukan karya manusia gitu loh. Jadi yang kita gunakan hermeneutik di sini adalah bagaimana kita memahami ayat satu dengan ayat lainnya, hadis satu dengan hadis lainnya, lalu Al-Quran dengan hadis. Ya, lalu juga bagaimana tata bahasa Arab itu yang kita gunakan. Jadi bukan kemudian hermeneutik meyakini bahwa Al-Quran itu ciptaan manusia, bukan itu gitu loh. Jadi kadang-kadang ketika kita tanya itu beda yang dipahami gitu dengan apa yang dilakukan oleh para feminis Muslim itu gitu loh. Misalnya kalau kita tidak menggunakan hermeneutik ya, misalnya sering ayat poligami itu fangkihum atau balakum aja tuh yang sering digunakan. Sementara ya, An-Nisa 129 yang mengatakan Rasulullah tuh pengen sekali berbuat adil, but I can't, kata Rasulullah. Saya nggak bisa berbuat adil ya Allah, sampai muwun, sampai nangis. Bahkan ketika Fatimah mau dipoligami, itu sama Nabi Muhammad nggak dibolehkan. Tidak aku izinkan, tidak aku izinkan, tidak aku izinkan. Kebahagiaannya adalah kebahagiaanku, kesedihannya adalah kesedihanku. Pada saat itu Nabi Muhammad sedang poligami loh. Tapi ketika putranya Fatimah itu mau dipoligami, nggak boleh. Bahkan sampai diulangi di tempat publik. Jadi saat itu setelah menegur Ali lalu disampaikan ke publik. Ali itu loh mau minta izin Fatimah tuh mau dipoligami. Ya nggak boleh lah gitu. Itu diomongkan di publik. Artinya apa? Ini bukan hanya persoalan pribadi. Ya, tapi ini juga adalah persoalan yang perlu diketahui oleh publik gitu. Nah, ini kan perlu dipahami itu antara ayat satu dengan ayat yang lain, hadis satu dengan hadis yang lain gitu loh. Kemudian juga tentang tata bahasa Arab gitu kan, misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 1 inna khalaqakum, kum itu artinya apa sih gitu kan, kum itu ke dalam tata bahasa Arab kan kalian semua laki-laki, tetapi dalam tata bahasa Arab kan di situ termasuk perempuan, kecuali kita inna khalaqakunna. Ya, kunna itu hanya untuk perempuan saja, tidak untuk laki-laki kan begitu. Sehingga kemudian An-Nisa ayat 1 itu inna khalaqakum berarti bisa laki-laki bisa perempuan. Min nafsi wahidah.
dari zat yang satu gitu. Laki-laki dan perempuan tuh sama-sama diciptakan dari zat yang satu. Nggak ada dalam konsep penciptaan tuh perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Bukan. Itu salah kaprah menggunakan. Hadis itu ada di dalam hadis pernikahan, bukan hadis penciptaan manusia. Gitu loh. Seandainya, iya, ya beda gitu loh. Seandainya ada yang meyakini bahwa manusia pertama kali yang diciptakan oleh Adam, Adam itu juga tidak selalu berarti laki-laki. Adam itu adalah tanah liat. Sehingga makhluk yang pertama kali diciptakan itu adalah makhluk yang terbuat dari tanah liat, min nafsi wahidah gitu. Nah, tapi kadang-kadang karena kitab perjanjian yang ada ya di dalam kalau Israiliyat ya yang kita pahami saat itu namanya apa Adam and Eve itu kan sangat kuat ya di dalam kitab Kejadian gitu. Bagaimana Adam tidur bangun-bangun tiba di sampingnya ada Hawa, lalu tulang rusuknya copot atau tidak gitu. Ya enggak juga gitu ya. Itu kadang-kadang sampai kayak gitu karena itu kemudian berdampak inferioritas ya. Maka yang dipahami oleh feminis Muslim itu laki-laki dan perempuan itu diciptakan dari zat yang sama, nggak ada perbedaannya, sehingga tidak berhak untuk kemudian merendahkan salah satu di antaranya. Laki-laki dan perempuan itu setara di hadapan Allah gitu. Yang membedakan adalah inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah gitu. Jadi kalau kemarin ada YouTuber yang sangat terkenal lalu setelah menikah lalu suaranya menjadi suara Tuhan, maka bisa kebayang bagaimana berarti kalau dia suara Tuhan, apakah lalu istri dan anak-anaknya nanti itu menjadi hamba? Iya. Gitu loh. Nah itu kan berarti bertentangan dengan semangat daripada keadilan dan kesetaraan Islam itu sendiri gitu. Makanya saya keras dalam hal itu kemarin menyampaikan gitu. Seorang laki-laki yang menganggap dirinya Tuhan, maka itu adalah kemusyrikan. Betul. Gitu, karena yang berhak menyandang nomor satu itu ya hanya Allah ya gitu loh. Tapi di masyarakat kita tuh masih gitu kadang-kadang pemikirannya nomor satu Tuhan, nomor dua suami, nomor tiga istri. Nah, jadi itu perlu diganti menjadi segitiga posisi ya. Tuhan, suami, istri itu setara di hadapan Allah gitu. Oke, yang lainnya lagi tadi ya, ada Bayani, Burhani, Irfani, kemudian hermeneutik dan historis gitu. Yang digunakan juga oleh feminis Muslim itu adalah tentang etik kebaikan. Oke. Ya, etik kebaikan. Jadi Muslim feminis itu mereka juga melakukan ritual-ritual ya ibadah-ibadah magdoh ya. Dia juga tetap puasa, sholat, zakat, rukun Islam itu dilakukan semuanya gitu. Kenapa? Karena mereka meyakini dalam setiap perbuatan itu selain memahami bahwa itu sebagai sebuah kewajiban, tetapi juga ada kebaikan ya. Ada etik di balik itu gitu. Karena saya tuh pernah ditanya sih, Bu Alim tuh masih sholat nggak sih gitu? Bu Alim tuh masih puasa nggak sih gitu? Apa maksudnya itu gitu loh? Ya. Jadi kita perlu memahami itu dengan baik ya, bahwa feminis Muslim itu juga masih sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Siapa bilang sejak awal, alhamdulillah sejak saya mengenal sholat sampai sekarang juga masih sholat pakai jilbab dan masih tadarus kalau puasa gitu loh. Jadi nggak bisa itu ya seperti itu gitu kan. Nah, kemudian juga silent revolution itu juga menjadi pilihan ya, yang mana feminis Muslim itu tidak radikal gitu ya. Mohon maaf ya, walaupun dulu memang pernah ada cerita ya. Cerita di Barat itu tahun 60-an itu feminis itu ada sekelompok kecil sebenarnya. Tapi ini menjadi retorik yang besar, dia itu melepas BH-nya, lalu digulung-gulung menjadi bola, lalu dibakar. Gitu kan. Yeah. Nah, tetapi itu sebenarnya kelompok kecil sekali gitu. Tetapi ini kemudian digebiah digeneralisir seolah-olah para feminis itu menolak kodrat, nggak mau hamil, nggak mau menyusui, nggak mau melahirkan. Bukan, aku aja anakku 3 loh, tiga-tiganya itu menyusui 3 tahun, 2 tahun semuanya gitu loh. Jadi sebenarnya siapa bilang feminis Muslim tuh nggak mau melaksanakan kodratnya gitu loh. Maka sebenarnya feminis Muslim itu juga tetap menjalankan kodrat-kodrat yang kebanyakan ya kodrat-kodrat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Gitu sih Mas Rozi beberapa poin penting yang bisa kita bicarakan gitu. Mungkin kita bisa diskusikan ya. Nah kalau berangkat dari yang tadi Mbak Alim sampaikan itu kan sebetulnya yang paling berbahaya dari gerakan feminisme Muslim itu adalah
soal asumsi yang mendahulukan apa ya, yang mendahului fakta. Jadi kadang-kadang orang menganggap bahwa gitu ya. Iya, menganggap bahwa feminisme itu adalah liberal, kemudian sekuler, pokoknya mana-mana yang peyoratif tadi yang disampaikan Mbak Alim, itu kan karena tidak berangkat dari kenyataan sesungguhnya. Mereka tidak melakukan apa ya, tidak melakukan, kalau dalam bahasa sekarang mungkin orang bilang tabayun. Mereka tidak mengerti dan tidak melakukan klarifikasi terhadap gerakan-gerakan feminisme muslim. Nah, itu kan yang jadi problematik sekarang. Sementara yang tadi disampaikan oleh Mbak Alim berdasarkan riset bahwa ya mereka melakukan ya ibadah mahdoh ya iya, ya cuma artinya kalau ingin dikatakan bahwa ada ciri yang khas antara gerakan feminisme muslim dengan gerakan feminisme di barat misalnya gitu kan ya. Jadi coraknya itu berbeda dan menjadi feminis itu juga menjadi agamis sekaligus. Nah, ini saya ingin masuk ke satu pertanyaan Mbak Alim soal gerakan menolak feminisme itu tadi. Nah, itu kan banyak di mana-mana. Saya pernah lihat flyernya, pernah lihat juga seminar segala macam yang mengatakan bahwa ya nggak perlulah kita kita ada sekelompok muslimah yang menolak gerakan feminisme kira-kira begitu. Padahal maksudnya yang disampaikan Mbak Alim dan segala macam dan teman-teman itu kan adalah untuk membuat perempuan itu lebih leluasa, mendapatkan tempatnya secara lebih baik, dan jadi membunuh kultur dan asumsi-asumsi yang buruk di dalam masyarakat. Nah, kelompok ini bergerak juga gitu loh, akhwat dan segala macam ini. Nah, itu fenomena macam apa Mbak Alim? Kalau mau ditanggapi? Oke, itu juga ada satu seminar yang menurut saya aneh ya. Bicara tentang feminisme, pembicaranya semuanya laki-laki. Ketika ditanya, kenapa nggak ada narasumber perempuan? Emang kalau mau kita bicara tentang mayit, kita hadirkan mayitnya, po? Coba jawabannya kayak gitu. Gila nggak itu menurut saya? Emang kita perempuan itu jenazah atau gimana sih? Gitu. Iya. Itu pusing aduh jawaban kayak gitu ya. Masa begitu bahasanya gitu ya? Sementara kayak tadi ya, bahwa perempuan itu kan punya pengalaman kebertubuhan. Yang menstruasi, hamil, melahirkan itu nggak bisa. Mau laki-laki itu, mau empati 100% pun ora iso ganteni perasaan atau apa rekosone gitu ya. Kalau dalam Al-Quran itu kan wahnan ala wahnin wa fisoluhi. Itu nggak bisa gitu loh. Karena itu menurut saya memang pemahaman-pemahaman yang di masyarakat itu ya, itu memang perlu diklarifikasi ya. Saya sering nanya, memang yang kamu pahami seperti apa sih gitu. Makanya sering saya tanya itu, feminis muslim itu ngotak-ngatik Al-Quran mana yang diotak-atik gitu loh. Ya, tidak diyakini tentang apa nilai-nilai Islam, mana yang tidak diyakini. Wong kita tuh ingin mengembalikan nilai-nilai keislaman kok gitu loh. Mana seringnya kalau kita diskusi dengan mereka dan kita kejar, itu kadang-kadang nggak seperti itu gitu. Jadi ada miskonsepsi yang ada di masyarakat gitu ya. Ya karena kan katakanlah saya mengatakan saya seorang feminis ya, tapi sebenarnya ya apa yang saya lakukan ya itu nggak jauh berbeda dengan para umat Islam yang soleh dan solihat, tetapi ada nilai plusnya yaitu punya nilai tambah berupa perhatian tadi ya, kesadaran dan perhatian pada isu-isu perempuan dan ada upaya menyelesaikan persoalan itu gitu loh. Katanya kalau misalnya misalnya feminis itu sekuler, nggak percaya sama Tuhan, nyatanya saya percaya sama Tuhan. Ya, feminis itu nggak sholat, nggak pernah, nyatanya saya puasa, sholat, dan sebagainya. Feminis itu anti keluarga, saya punya keluarga. Saya punya anak. Gitu kan? Terus apa? Gitu kan? Ingin mendominasi suaminya, siapa bilang? Tanya, mungkin bisa klarifikasi ke suami saya, apakah dia merasa terdominasi oleh saya? Itu loh. Jadi kadang salah kaprahnya itu. Iya. Asumsi yang tadi saya bilang itu asumsi orang yang mungkin berdasarkan tadi yang gerakan-gerakan kecil itu, tetapi mendominasi gambaran publik tentang feminisme gitu kira-kira. Jadi ada kelompok kecil yang tadi Mbak Alim ceritakan yang sebegitu radikal segala macam. Nah itu yang diterima sebagai ini loh gerakan feminisme. Jadi kalau ada feminisme mau atas nama Islam, feminisme Muslim segala macam, itu mesti agenda yang dijalankan adalah agenda Barat gitu. Jadi kan itu bahaya itu. Nah, gimana cara menyadarkan masyarakat seperti ini Mbak Alim? Oke, mungkin kita ajak diskusi ya, walaupun terkadang memang mengajak mereka diskusi itu satu perjuangan tersendiri.
Ya. Karena tidak semua orang itu bersedia untuk mendiskusikan sesuatu yang kadang-kadang mereka tuh sudah bikin jarak ya, sudah Ya. antipati sebelumnya itu. Betul, Nah, betul. kalau kita ajak diskusi, maka kemudian coba apa sih sebenarnya yang kau persepsikan tentang feminis itu, gitu kan? Hmm. Bisa jadi gini, bisa jadi hanya persoalan istilah aja gitu, Mas. Tetapi Hmm. substansi gerakannya, pemikirannya tuh sama. Ya. Tapi hanya persoalan istilahnya itu sendiri gitu loh. Makanya saya sering, oke lah kalau kamu tidak nyaman dengan istilah itu, ya nggak usah digunakan. Ya nggak usah Betul, betul. menggunakan istilah feminis itu kalau memang nggak nyaman. Tapi marilah substansinya, gerakannya, itu bagaimana kita memuliakan perempuan sebagaimana yang kemudian ajarkan di dalam agama itu gitu loh. Sehingga saya ini sesuatu yang sangat penting ya untuk kita garis bawahi ya. Dan yang kedua juga mungkin kita juga kita rangkul mereka ya. Nggak usah mereka kalau nyinyir kepada kita lalu kita kembali ikut nyinyir kepada mereka misalnya Ya, gitu gitu. Ya walaupun kita perlu kritis juga ya. Masa sih tidak melibatkan perempuan dalam diskusi feminis gara-gara apa analoginya apa tadi? Masa mau bicara jenazahnya diajak bicara. Itu ya iya. analogi yang apa false apa ya logik ya gitu loh. Jadi logika-logika yang sesat menurut saya kalau kita menggunakan analogi seperti itu gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga juga adalah kita tunjukkan realitas dan juga prakteknya. Bahwa apa yang dimiskonsepsikan mereka selama ini itu bisa kita tunjukkan, no, kita nggak begitu gitu loh. Ya. Hmm. Dalam prakteknya kita juga melakukan hal-hal yang sebenarnya mereka pikirkan. Gitu sih menurut saya. Dan menurut saya yakinlah bahwa kalau kita mencoba mengimplementasikan nilai-nilai kesalingan dan kesetaraan dalam keluarga ya, karena salah satu arah gerakan feminis muslim itu adalah bagaimana menciptakan keluarga kesalingan. Kalau Ya. keluarga dengan kesalingan itu, maka sebenarnya yang bahagia itu bukan hanya perempuan ya, tetapi Hmm. yang bahagia itu juga laki-laki di situ gitu. Aduh sorry. Iya. Jadi kalau mau mengulang apa yang disampaikan di awal tadi, sebetulnya feminis itu, definisi feminis itu sebetulnya adalah pertama, menyadari bahwa ada persoalan pada perempuan, ada usaha untuk menyelesaikan itu. Yang ketiga adalah bahwa ada apa namanya, ada hasil bahwa kondisi perempuan menjadi lebih baik. Jadi 3 poin itu yang menjadi ukuran ya, ukuran bahwa nanti dia mau disebut sebagai feminis atau disebut sebagai guru saja atau ustazah saja atau apa ya, bebas itu. Jadi yang penting ada tiga hal tadi yang diusahakan. Nah, saya ingin masuk ke pertanyaan, ada teman kita ini dari Farah Mubin. Farah Mubin bertanya soal sebetulnya perbedaan feminisme dan maskulinisme pada tataran biologis apa, Prof. Alim? Tataran biologis karena gini ya, maskulinisme sama feminisme dalam Iya, tataran biologis. iya, Kan kalau di dalam kajian-kajian feminis itu kan bagaimana memahami bahwa kebutuhan praktis perempuan itu kan berbeda dengan laki-laki ya. iya, Misalnya kebutuhan air bagi perempuan itu 4 kali lipat daripada laki-laki. Karena iya. memang organ reproduksinya itu berbeda. Ya kan? Organ reproduksinya itu berbeda. Nah, jadi kalau bisa jadi feminisme itu sangat menyadari tentang kebutuhan-kebutuhan praktis biologis perempuan. Nah, kalau maskulinisme itu kan lebih kepada maskulin itu lebih pada sikap-sikap kelaki-lakiannya. Dia merasa menjadi laki-laki sejati jika misalnya kan, jika dia bisa melecehkan orang, jika dia merokok atau jika dia kadang-kadang kan begitu ya maskulin itu, atau kadang-kadang ada yang mengalami krisis maskulinitas ketika dia dalam posisi penghasilannya lebih rendah daripada istrinya misalnya ya, atau misalnya ketika pendidikannya itu lebih rendah daripada istrinya sehingga dia mengalami krisis maskulinitas gitu ya. Nah, karena kalau secara biologis itu kan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan itu kan di fungsi reproduksinya itu ya Mas ya. Iya. Ya, fungsi reproduksinya itu kan memang berbeda antara laki-laki dan perempuan begitu. Walaupun kalau kita identifikasi ya kebutuhan-kebutuhan praktis perempuan yang terkait dengan reproduksi itu ya kebetulan semuanya itu ya tidak semuanya menyenangkan ya. Jadi menyenangkan sekaligus
menyedihkan gitu kalau tidak dibantu di apa bebannya oleh pasangan misalnya atau oleh laki-laki dalam arti bagaimana meringankan tugas-tugas reproduksi yang berat itu gitu kan. Ya. Nah, itu kan menurut saya menjadi sesuatu kontribusi besar ya seandainya ada bagaimana laki-laki itu punya gerakan ya. Gerakan untuk bagaimana meringankan tugas reproduksi perempuan. Karena sekarang kan sudah ada gerakan juga bagaimana perempuan itu meringankan ya tugas-tugas yang oleh masyarakat itu dibebankan kepada laki-laki, termasuk misalnya penyari nafkah dan sebagainya. Itu kan juga sekarang sudah banyak perempuan yang terlibat di dalam tugas-tugas produksi itu gitu. Maka akan sangat elok dan mulia gitu ya jika laki-laki pun juga ada gerakan untuk masuk ke dunia reproduksi dan domestik. Dan itu sangat-sangat sangat-sangat membantu ya daripada meringankan tugas-tugas pengasuhan dan rumah tangga itu gitu. Ya, oke. Mbak Alim, semoga tadi Mbak Farah ini ya, Mbak Farah semoga terjawab. Yang kedua ini soal posisi transgender dari DJ Abidin. Ingin bertanya, bagaimana pandangan Prof. Alim tentang posisi transgender? Ya, transgender, mohon maaf, ini saya sedang ada acara mau buka puasa ini ceritanya, buka puasa bersama di Hotel Sapir, jadi udah pada datang. Oke, nah, mohon maaf Mas Rozi. Ya. Jadi transgender ya, transgender itu kan waria. Kalau yang saya pelajari dulu ketika ngambil Women Studies di Iowa, namanya jenis kelamin itu menurut kajian-kajian yang ada itu sebenarnya tidak hanya dua loh, laki-laki, perempuan, transgender ya yang fisiknya laki-laki tetapi psikologisnya perempuan. Kemudian ini transgender atau transpuan ya, transgender itu bisa itu tadi waria dan transpuan itu. Kemudian ya laki-laki, perempuan, transgender, lalu ada yang namanya transvestit. Ya. Transvestit, lalu hemaprodit, transseksual. Gitu kan. Nah, transseksual itu sih kayak dorse itu. Jadi ada operasi jenis kelamin. Kalau hemaprodit itu yang punya dua alat kelamin tetapi hanya satu yang lebih dominan. Kalau transvestit itu biasanya yang kayak dragon queen gitu ya, dalam arti dia dikenal oleh masyarakat itu berbeda jenis kelaminnya daripada realnya. Misalnya kayak si Tesi ya. Tesi itu kan dikenal oleh publik dia perempuan karena sering dia berperan sebagai perempuan, tetapi aslinya kan dia laki-laki gitu kan. Nah, ketika masuk kamar mandi kan gimana ya, orang kan risih, ini laki-laki atau perempuan sih gitu kan. Yang sebenarnya yang dilihat kan biasanya perempuan, tapi kok realitasnya laki-laki kan gitu kan. Nah, itu paling tidak ada 6 jenis kelamin itu gitu kan. Nah, sekarang bagaimana pandangan para feminis itu terhadap transgender ya. Transgender berarti bisa waria, bisa transpuan ya. Para feminis memahami bahwa mereka saat ini ya mereka sama sih dengan manusia-manusia yang lain ya. Dia adalah juga manusia sempurna dalam arti mempunyai hak untuk beribadah kepada Allah, mempunyai hak untuk hidup, untuk bersosialisasi dan lain sebagainya. Sehingga kita menjadi perhatian juga karena kadang-kadang mereka mengalami banyak kerentanan di masyarakat. Betul. Ya, mengalami banyak kerentanan karena kalau transgender itu kelihatan ya Mas ya. Beda dengan yang mohon maaf ya, yang lesbian, gay, biseksual itu kan nggak kelihatan tuh. Kalau dia tidak speak out kan nggak kelihatan. Tapi kalau yang transgender itu kan kelihatan, melambai-lambainya tuh nggak bisa ditutupin itu. Iya kan? Sehingga terkadang lebih rentan juga mengalami mengalami kekerasan gitu yang transgender itu dibandingkan dengan kelompok yang lainnya gitu ya, yang menurut saya sih ya mereka tidak berhak juga ya untuk didiskriminasi dan juga kemudian tidak tidak dimanusiakan gitu loh. Mereka saya pikir juga manusia gitu ya, bukan saya pikir ya memang ya gitu ya, mereka juga memang manusia yang perlu dihargai ya gitu kan. Nah di Jogja di kota gede itu ada pondok pesantren waria. Oh iya. Ya kan pondok pesantren waria itu di Al-Falah. Saya pernah ngisi Isra Mi'rajnya mereka untuk melihat mengkaji sholatnya mau seperti apa ini kan begitu. Nah, saya tanya kepada sekarang siapa Bu Sinta dan Bu Mariam ya, yang ketuanya itu saya tanya, ini sholatnya pakai rukuh atau pakai sarung sih gitu?
Hmm. Dan posisinya tuh di mana kan gitu ya? Posisinya di mana? Kan kalau fikih klasik itu kan di fikih klasik itu kan berarti laki-laki ya kan biasanya kan, kemudian perempuan lah. Ada fikih klasik itu yang menempatkan antara laki-laki dan perempuan itu adalah waria begitu. Hmm. Maka kemudian saat itu kita bicarakan ya. Saat itu kita bicarakan dan kita tanya, lalu ini yang pakai rukuh berapa orang, yang pakai sarung berapa orang? Dari 40 teman-teman apa waria di pesantren Al-Falah itu 8 pakai rukuh, Hmm. 42 pakai sarung. Hmm. Nah, yang pakai rukoh ini berarti kan kalau ke masjid kan dia jajar ya, sejajar dengan perempuan lain ya. Iya, Nah, ini iya. kadang-kadang mungkin untuk kelompok fikih tertentu jadi persoalan. Karena kalau dia masih menganggap dia seorang laki-laki ya, maka salaman dengan laki-laki kan membatalkan sholat tuh, ya Iya. kan? Tetapi bagi kelompok tertentu kayak di Aisyah misalnya, itu kan tidak membatalkan sholat ya. Yang membatalkan sholat itu kan mohon maaf ya hubungan suami istri, bukan karena senggolan lalu membatalkan gitu loh. Nah ini kadang-kadang kan kemudian akan berdampak kepada relasi sosial yang lainnya gitu kan. Nah itu sih menurut saya menarik ya, dan kemudian sekarang juga ada mahasiswa S2 saya yang membuat apa itu kurikulum pendidikan agamanya ya, kurikulum pendidikan agama di pesantren itu begitu. Itu Oh, sih, itu fenomena yang menarik juga yang mungkin perlu kita perhatikan juga gitu. iya, tapi sebagai manusia ya itu ciptaan Allah dan itu memang harus dihargai. Artinya sebagai orang yang berhak hidup dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ini kita masih ada waktu sekitar 20 menit, Dalim. Berikutnya Kalau ada, nggak nyampe 20 menit boleh nggak? oh ya, bisa. Oke ya, 10-an menit lagi aja ya, soalnya udah mau ada mulai acaranya. Oke. Berarti saya pilih-pilih nih pertanyaannya. Oke. Nah, ini dari ini yang feminis Barat Muslim sudah dijawab tadi dari Taufik Azhar. Bagaimana pendapat Mbak Alim tentang corak feminisme ekstrim yang tidak ada kesalingan, yang tidak ingin ada kesalingan tetapi ingin mengambil alih, menguasai tatanan sosial dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana seharusnya sikap laki-laki atau feminis Muslim jika menghadapi gerakan feminis radikal seperti itu? Ya, kalau saya secara pribadi kurang setuju ya gerakan-gerakan yang radikal frontal, apalagi mengambil alih gitu kan. Ya. Kalau itu ada, walaupun realitasnya mungkin perlu kita kita betul-betul cek ya, betul adakah tidak, jangan-jangan miskonsepsi itu kan, gitu kan. Paling tidak saya tidak ketemu sih teman-teman saya yang feminis di Indonesia itu yang pengen mengambil alih itu kok nggak ada ya. Contoh Apa pengen lain ya di Indonesia mungkin nggak ketemu ya, benar. di Indonesia itu saya tidak menemukan, dalam riset saya tidak menemukan yang pengen mengambil alih, benci sama laki-laki itu kok nggak Ya. ada gitu ya. Apa paling tidak dari responden yang saya teliti ya, tapi nggak tahu kalau memang ada, saya nggak tahu gitu ya. Sehingga menurut saya sih ya itu pilihan mereka juga ya, mau seperti apa hidup mereka itu pilihan mereka. Tetapi kan kita juga sudah punya nilai-nilai tersendiri juga ya, bagaimana yang kita pilih adalah kesalingan, bagaimana kita bersama melihat laki-laki itu adalah partner perjuangan, bukan sebagai musuh, begitu loh. Kemudian juga apa? Kita ya mungkin kadang-kadang laki-laki dan perempuan itu dalam hal-hal tertentu berbeda ya, karena tugas reproduksinya berbeda tadi gitu. Sehingga dalam banyak hal tidak bisa disamakan persis juga gitu. Kalau disamakan persis malah nggak adil gitu. Ya, pada dalam beberapa Iya, persoalan iya, misalnya. yang beda. Misalnya jumlah toilet sama-sama ya kan? Jumlah toilet sama-sama satu laki-laki satu perempuan. Padahal jumlah perempuan dan laki-lakinya hampir seimbang di situ. Itu nggak adil, Mas. Karena kebutuhan perempuan tadi lebih banyak daripada laki-laki dalam hal persoalan toilet misalnya. Jadi dalam beberapa persoalan itu tidak bisa disamakan persis antara laki-laki dan perempuan karena memang kebutuhannya itu berbeda gitu ya. Tetapi kalau persoalan akses, partisipasi, kontrol, manfaat itu ya memang harus disamakan ya, dalam arti bagaimana mereka mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dari proses pembangunan apa yang ada, resource-resource pembangunan yang ada, misalnya begitu. Oke, satu lagi Mbak Alim ya. Ya, Ini sebenarnya satu lagi pertanyaan. Ini dari Dinda. Bagaimana cara menghadapi pihak atau gerakan yang pseudo feminis atau hipokrit yang seolah klaim feminis tapi justru counter feminis itu sendiri? ya itu bahasa agamanya munafik ya. Iya, persis.
Ya munafik itu ya nggak bisa di mana-mana pun, tidak hanya di kalangan feminis atau tidak feminis ya. Dalam kehidupan ini munafik itu ya nggak dibenarkan oleh agama gitu ya. Karena dia bicara apa, yang dilakoni apa kan gitu. Kalau kalau dulu kan kita apa ciri-ciri orang munafik, kalau berjanji ingkar, kalau berkata bohong gitu ya. Kalau pas Iya, kita di apa madrasah itu kalau kalau di apa SD dulu itu kan begitu ya hafalannya hadis kita ya, bahwa ayatul munafiki salasun gitu ya, kita kata gitu kan, bahwa ada 3 tanda ya orang hipokrit atau orang munafik itu, misalnya yaitu kalau berkata bohong, berjanji mungkir, kemudian kalau dipercaya dia berkhianat, misalnya kan begitu. Nah, itu ya perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan ya. Apapun entah feminis atau tidak, perilaku-perilaku itu jelas apa tidak dibenarkan gitu. Karena satu hal yang ingin dikembangkan atau yang ingin didukung ya, di apa support oleh feminis ada nilai-nilai integritas ya, kejujuran dan integritas itu sangat penting juga dari kalangan feminis, karena memang pengalaman perempuan itu kan beragam ya antara satu dengan yang lain, sehingga kita juga perlu menghargai keberagaman yang ada itu gitu. Oke, Mbak Lin, terima kasih banyak karena mau ada acara, jadi saya kira kita sudahi saja acara ini. Ini ada satu yang ingin saya highlight terakhir saja. Ini soal kenapa orang tidak perlu alergi terhadap gerakan feminisme Muslim, itu karena mereka tidak ingin mengembangkan norma baru, tetapi hanya meneruskan apa ya, meneruskan dan mengembangkan ajaran Rasulullah seperti yang disebut Nah, yang kedua adalah cara silent revolution, jadi memang berbeda betul dengan apa yang dilakukan para feminis di Barat dan yang cenderung radikal dan sebagainya. Jadi kira-kira itu yang bisa kita highlight. Ada beberapa hal tadi yang sudah disampaikan Mbak Alin, dan terima kasih banyak atas pencerahan pada sore hari ini. Tanya yang sudah berkomentar, terima kasih. Tidak semua bisa dijawab karena waktunya sempit sekali dan Mbak Alim ada acara. Saya kira itu saja. Terima kasih. Besok kita kembali lagi di jam yang sama, jam 4. Besok bersama dengan Profesor Mulyadi Kartanegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rozi dan juga semuanya teman-teman. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf ya. Dan kalau ada hal-hal yang berbeda pendapat, tidak ada masalah ya. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan dan sebagai rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.